Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik kita bisa mempelajari sejarah dan latar belakang budaya dan politik di sebuah negara. Sudah tentu setiap negara pasti memiliki sejarah yang berbeda-beda. Di era yang sudah serba maju seperti saat ini, masih ada juga negara-negara yang sengaja menutup diri untuk dunia luar. Tentunya, hal ini akan menyulitkan negara tersebut. Bagaimana tidak? Di era digital saat ini, semua jadi sangat terbuka. Kita ambil contoh Korea Utara yang menutup diri dari dunia luar. Tentunya ada konsekuensi yang harus dibayar, yang membuat negara ini menjadi kesulitan, terutama di bidang politik dan ekonomi. Bicara teknologi, khususnya di Asia, Jepang masih menjadi negara yang terunggul. Inovasi dan teknologi di Jepang begitu mengagumkan. Tentu, semua pencapaian yang sudah diraih oleh Jepang banyak sekali proses yang harus mereka lewati. Tahukah teman-teman, sejarah mencatat Jepang pernah menjadi negara yang mengisolasi diri dari dunia luar. Politik isolasi Jepang dimulai pada tahun 1638 sampai dengan 1863. Para sejarawan menyebut masa periode Tokugawa. Dikutip dari laman Wikipedia, Tokugawa Ieyasu lahir di Okazaki pada tanggal 13 Januari 1543. Tokugawa Ieyasu lahir dengan nama Matsudaira Takechiyo. Dia adalah seorang daimyo. Perlu diketahui teman-teman, di dalam kebudayaan Jepang, daimyo adalah seorang kepala keluarga yang sangat dihormati. Yang berarti dia memiliki pengaruh yang besar di suatu wilayah. Daimyo juga digunakan untuk samurai yang memiliki hak atas tanah yang luas. Selama ratusan tahun, keluarga Tokugawa berhasil menguasai Jepang secara turun-temurun. Pada periode ini juga dikenal sebagai masa Edo. Pada masa pemerintahan Tokugawa juga melahirkan kebijakan politik luar negeri yang disebut dengan Shukoku. Shukoku adalah kebijakan luar negeri yang melarang setiap warga asing untuk masuk ke negeri Sakura. Begitu juga sebaliknya,
Warga Jepang dilarang berhubungan dengan dunia luar. Dan jika mereka tetap nekat, maka ada hukuman berat yang harus siap mereka hadapi. Bahkan bisa sampai dengan hukuman mati. Pada saat itu, hanya beberapa tempat saja yang dibuka untuk orang luar. Itu pun hanya tempat-tempat tertentu saja. Dan yang diizinkan hanya pedagang Cina dan Belanda saja. Itu pun mereka hanya diizinkan di sekitaran pelabuhan Nagasaki dan Dejima. Pepatah mengatakan, tidak akan ada asap tanpa ada api. Kebijakan politik Sukoku atau politik isolasi takkan begitu saja diterapkan tanpa adanya sebab dan akibat yang mendasarinya. Pada tahun 1281, pasukan Kublai Khan berusaha untuk menaklukkan kepulauan Jepang. Namun usahanya tersebut tidak membuahkan hasil, dikarenakan saat itu kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, yaitu terjadinya angin topan yang sangat tidak mungkin untuk pasukan Kublai Khan melakukan penyerangan di Jepang. Namun dari kejadian itu, masyarakat Jepang meyakini topan tersebut sebagai dewa angin yang ingin melindungi negeri Jepang. Masyarakat Jepang percaya topan itu sebagai angin suci atau kamikaze. Pada masa kepemimpinan Ashigawa Yoshimitsu, berhasil melakukan kesepakatan hubungan dagang dengan dinasti Ming. Dari kerjasamanya tersebut berhasil meningkatkan produksi pertanian. Jepang pun mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada tahun 1942, datanglah para pedagang Portugis dan para biarawan. Yang tentunya mereka datang bukan hanya untuk berdagang. Para biarawan mempunyai dua misi, yaitu memperkenalkan agama Kristen dan senjata modern pada saat itu. Setelah Jepang kembali berganti kepemimpinan, yaitu Toyotomi Hideyoshi, penyebaran agama Kristen di Jepang dilarang secara menyeluruh. Hideyoshi beranggapan agama Kristen dapat mengganggu penyatuan Jepang. Hideyoshi juga takut akan dominasi orang-orang Eropa saat itu. Hideyoshi paham betul keadaan masyarakat Jepang yang rasa nasionalismenya masih belum teruji. Karena hal itu juga dikhawatirkan Jepang akan sangat mudah dikuasai. Pada masa Tokugawa, bentuk feodalisme berhasil diterapkan dalam pemerintahan Jepang. Semua itu dibuktikan dengan berhasil dibuatnya falsafah nasional yang digunakan sebagai pegangan hidup, yang dimana prinsip-prinsip tersebut yang menempatkan kaisar sebagai penguasa negara yang merupakan keturunan Amaterasu atau dewa matahari.
Pada masa Tokugawa, pemerintah Jepang memberlakukan doktrin keseimbangan yang bersumber dari ajaran Shinto yang menyangkut kehidupan bernegara yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan pemerintah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, pemerintah harus berada di posisi paling tinggi. Yang ketiga, pemerintah adalah abdi masyarakat. Yang keempat, kebijakan pemerintah dibuat untuk menciptakan iklim pemerintahan yang harmonis. Dan yang terakhir, kesetiaan tidak hanya dipatuhi dan berlaku bagi para samurai, pejabat, dan pegawai pemerintah saja, tetapi bagi rakyat secara menyeluruh. Di masa politik Shokoku, Jepang berada di dalam ketenangan dan kedamaian. Dan peraturan yang diterapkan Tokugawa berhasil membentuk pola pikir, budaya, dan ideologi bagi seluruh lapisan masyarakat Jepang. Keberhasilan yang diraih Tokugawa dengan memberlakukan politik isolasi, sehingga masyarakat Jepang pada saat itu tidak terpengaruh dengan ideologi asing manapun. Keberhasilan Tokugawa bertahan selama 250 tahun dan terciptanya budaya yang membentuk identitas feodal Jepang yang kuat. Teman-teman, itulah sejarah Jepang di masa lampau yang dapat saya sampaikan. Dan semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil pelajaran yang positif. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat dan istiqomah. Jangan lupa sedekah agar hidup semakin berkah.